Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rismayola Siregar dengan NIM 2103276. Di sini saya akan membahas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang perencanaan bisnis. Nah, untuk itu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang banyak subtopik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan bisnis. Baik, langsung saja kita kepada penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk kepada perencanaan bisnis, kita akan mengetahui dulu pengertian dari perencanaan bisnis itu sendiri. Nah, perencanaan bisnis adalah proses yang sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan sebuah bisnis. Nah, selanjutnya, proses ini melibatkan analisis pasar, identifikasi peluang dan tantangan, serta pengembangan rencana operasional dan keuangan. Nah, adapun tujuan utama dari kita mempelajari perencanaan bisnis ini, yaitu perencanaan bisnis ini untuk memberikan arah yang jelas bagi bisnis, membantu dalam pengambilan keputusan, dan juga mengidentifikasi sumber daya yang ada atau yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan atau untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Nah, selanjutnya itu perencanaan bisnis ini kan sering kita tuangkan dalam dokumen yang disebut dengan rencana bisnis atau business plan. Karena di setiap usaha juga pasti sering kita dengar tentang business plan. What the business plan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini adalah proses menyusun rencana terperinci yang mencakup tujuan strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, adapun proses-proses yang akan melibatkan dalam pengambilan ataupun langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Nah, proses-proses itu termasuk pada yang pertama adalah analisis pasar. Nah, di dalam analisis pasar ini yang bagaimana langkah yang seperti apa. Nah, langkah di yang pertama analisis pasar itu kita akan melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan, tren, dan juga persaingan. Nah, untuk yang kedua itu adalah penetapan tujuan. Nah, di penetapan tujuan itu kita akan menentukan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang yang ingin kita capai. Nah, untuk yang langkah ketiga yaitu pengembangan strategi. Nah, di dalam yang poin ketiga ini pengembangan strategi, di sini kita akan melakukan penyusunan strategi untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Untuk poin yang keempat ataupun untuk langkah yang keempat yaitu perencanaan operasionalnya. Nah, di dalam perencanaan operasional ini yang akan kita lakukan adalah merencanakan bagaimana bisnis akan beroperasi sehari-hari, termasuk manajemen sumber daya, produksi, dan juga distribusinya. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu perencanaan keuangan. Nah, dalam perencanaan keuangan ini kita akan melakukan suatu tugas yaitu menyusun anggaran, proyeksi keuangan, dan juga strategi pendanaan yang ada pada bisnis kita tersebut. Nah, di dalam 5 langkah ini merupakan sebuah bisnis plan yang akan kita lakukan atau perencanaan bisnis yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, rencana bisnis ini berfungsi sebagai panduan untuk pengembangan dan pengolahan bisnis, serta sebagai alat komunikasi dengan investor, mitra, dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya itu ada tujuan perencanaan bisnis, dan tadi kita sudah membahas tentang perencanaan bisnisnya, langkah-langkah kita melakukan sebuah perencanaan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan perencanaan bisnis tersebut. Nah, untuk tujuan perencanaan bisnis itu mencakup beberapa aspek penting yang mendukung keberhasilan dan pertumbuhan bisnis. Adapun tujuan-tujuan tersebut di sini kita akan membuat tujuan-tujuan utama dalam perencanaan bisnis. Yang pertama adalah menetapkan arah dan strategi bisnis. Nah,
dalam penetapan arah dan strategi bisnis ini yang akan kita lakukan yaitu kita memberikan visi yang mana ini jelas dan mengarah pada langkah-langkah strategi yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan yang kedua. Nah, dalam tujuan yang kedua mungkin itu ada dalam mengidentifikasi dan memitigasi resiko. Nah, di dalam mengidentifikasi dan memitigasi resiko ini yang akan kita lakukan yaitu mengenali potensi resiko dan merencanakan tindakan pencegahan atau mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis tersebut. Nah, di dalam bisnis tersebut inilah yang akan kita lakukan nantinya, yang akan kita mendapatkan tujuan-tujuan dari bisnis tersebut. Yang ketiga itu adalah mengoptimalkan sumber daya. Nah, di sini mengoptimalkan sumber daya itu yaitu mengolah dan memanfaatkan sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud yaitu ada keuangan, manusia, dan juga material. Nah, secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Ini adalah tujuan-tujuan yang akan kita lakukan dalam perencanaan bisnis tersebut. Nah, untuk tujuan yang keempat adalah membantu pengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan ini kita akan melakukan sebuah penyediaan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan juga terinformasi. Nah, untuk tujuan yang kelima ada pada menarik investor dan juga pendanaan. Nah, menarik investor dan pendanaan. Di sini yang kita lakukan adalah menyusun rencana bisnis yang meyakinkan untuk menarik investasi dari pihak ketiga termasuk bank, investor, dan juga mitra bisnis. Nah, selanjutnya itu ada tujuan yang keenam adalah mengukur kinerja dan kemajuan. Nah, di dalam poin yang keenam ini ataupun tujuan yang keenam ini kita akan melakukan sebuah penetapan indikator kinerja utama atau KPI untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan bisnis terhadap tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, untuk tujuan yang ketujuh adalah mengidentifikasi peluang pasar. Nah, dalam mengidentifikasi peluang pasar ini yang kita lakukan adalah kita melakukan analisis pasar untuk menemukan peluang baru dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, bisa kita lihat melalui tren pasar yang sedang terjadi di pasaran. Nah, untuk poin ke-8 ataupun tujuan ke-8 adalah menyediakan peta jalan operasional. Nah, dalam menyediakan peta jalan operasional ini kita akan menyusun rencana operasional yang rinci untuk mengarahkan aktivitas sehari-hari dan memastikan bahwa semua bagian bisnis itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk tujuan yang ke-9 berupa peningkatan koordinasi dan juga komunikasi. Nah, meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Di dalam ini kita akan melakukan sebuah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu kita melakukannya dengan cara memastikan bahwa semua anggota tim dan pemangku kepentingan memahami tujuan dan strategi bisnis tersebut, sehingga anggota tim atau pemangku kepentingan itu dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang efektif dan baik di dalam sebuah kerjasama tersebut. Nah, yang ke-10 ada mendukung pertumbuhan dan ekspansi. Nah, di dalam mendukung pertumbuhan ekspansi ini, di sini kita akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu menyediakan rencana yang terstruktur untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan juga mengeksplorasi peluang ekspansi ke pasar baru atau segmen baru. Nah, selanjutnya itu adalah rencana bisnis. Nah, rencana bisnis itu dapat kita dibagikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, isi, dan audiens yang dituju. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa jenis rencana bisnis yang secara umum. Nah, dalam jenis rencana bisnis secara umum yang pertama itu adalah rencana bisnis startup.
Nah, di dalam rencana bisnis startup ini yaitu digunakan oleh perusahaan baru untuk menjelaskan visi, misi, dan strategi bisnis kepada calon investor atau mitra bisnis. Nah, ini tuh mencakup rencana pemasaran, mencakup tentang analisis pasar, mencakup tentang proyeksi keuangan, dan juga mencakup pada struktur organisasi yang ada pada perencanaan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya ada yang jenis yang kedua, yaitu rencana bisnis internal. Nah, di dalam rencana bisnis internal ini diketahui bahwa rencana bisnis internal itu ditujukan untuk penggunaan internal perusahaan. Nah, di sini tuh fokus pada perencanaan strategi dan operasionalnya untuk mencapai tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk jenis ini biasanya itu digunakan oleh manajemen untuk merencanakan pertumbuhan dan juga pengembangan bisnis tersebut. Nah, ketika kita ingin memanage perencanaan pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang sudah ada dan kita ingin mengembangkan dan menumbuhkan bisnis ini, maka kita bisa melakukan jenis perencanaan bisnis yang kedua ini. Nah, untuk jenis perencanaan bisnis yang ketiga yaitu rencana bisnis eksternal. Nah, di sini tuh kita disusun untuk audiens eksternal seperti investor, bank atau mitra bisnis. Nah, di sini itu tujuan jenisnya ini bertujuan untuk mendapatkan pendanaan yang atau menjalin kemitraan. Nah, rencana ini biasanya itu mencakup informasi yang lebih rinci tentang keuangan dan prospek bisnis tersebut. Untuk poin yang keempat ataupun untuk jenis yang keempat yaitu rencana bisnis strategis. Nah, untuk rencana bisnis strategis ini itu berfokus pada tujuan jangka panjang dan strategi untuk pencapaiannya. Nah, di dalam jangka panjang strategi untuk pencapaiannya ini itu kita mencakup menganalisis SWOT atau strengths, weakness, opportunities, sama threat. Nah, visi dan misi perusahaan serta rencana aksi dari strategis tersebut. Nah, untuk jenis yang kelima ada rencana bisnis operasional. Nah, rencana bisnis operasional ini itu merupakan panduan rinci untuk operasi sehari-hari perusahaan. Nah, itu mencakup pada prosedur operasionalnya, pengolahan sumber daya manusia, proses produksi, dan juga manajemen logistik yang ada. Selanjutnya ada jenis yang keenam yaitu rencana bisnis pengembangan pertumbuhan. Nah, di dalam jenis rencana bisnis pengembangan ataupun pertumbuhan ini digunakan oleh bisnis yang sudah ada dan untuk merencanakan ekspansi atau pengembangannya. Nah, di dalam jenis ini juga itu mencakup analisis pasar baru, strategi pemasaran, proyeksi penjualan, dan juga kebutuhan sumber daya tambahannya. Nah, untuk tujuan yang ketujuh itu berupa untuk jenis yang ketujuh berupa rencana bisnis lain. Nah, di sini tuh di sebuah rencana yang lebih ringkas dan juga fokus pada elemen-elemen kunci dari bisnis. Nah, biasanya itu digunakan oleh startup ataupun usaha kecil untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar tentang bisnis mereka tanpa terlalu banyak detail ataupun hanya membahas tentang beberapa bisnis mereka itu. Dan ini biasanya bisnis-bisnis yang berskala kecil. Nah, untuk selanjutnya jenis yang selanjutnya itu ada rencana bisnis kontingensi ataupun kontingensi. Nah, di dalam rencana bisnis kontingensi ini itu menyediakan rencana cadangan untuk situasi darurat atau perubahan tak terduga dalam bisnis. Itu biasanya disebut tentang manajemen resiko. Nah, dan ini tuh mencakup strategi untuk mengatasi resiko dan juga memastikan kelangsungan bisnis dalam situasi krisis. Nah, di sini tuh kita melakukan sebuah manajemen risiko dan bagaimana caranya agar risiko tersebut tidak membuat situasi krisis itu dapat merugikan perusahaan ataupun bisnis tersebut. Jenis yang ke-9 ada rencana bisnis untuk pembelian atau takeover. Nah, di sini itu kita disusun untuk menunjukkan potensi nilai dari sebuah perusahaan yang ingin diambil alih
atau dibeli. Nah, ini mencakup analisis keuangan, prospek bisnis, dan strategi integrasi setelah akuisisinya. Nah, dari semua yang sudah dibahas tadi, ada 9 jenis dalam perencanaan bisnis tersebut. Kita dapat memahaminya bahwa dari kesembilan ini tuh semuanya jenisnya itu sangat penting dan sangat baik untuk perencanaan bisnis yang akan kita lakukan. Nah, di dalam perencanaan bisnis tersebut, salah satu jenis ini juga harus kita ambil, ataupun boleh semua jenis ini bisa kita ambil untuk kelangsungan bisnis yang kita jalankan tersebut. Nah, setiap jenis rencana bisnis ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik dari perusahaan serta audiens yang dituju. Aku itu ya, Nit? Aku itu jam. Yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya ada komponen perencanaan bisnis yang komprehensif. Nah, komponen perencanaan bisnis yang komprehensif biasanya itu mencakup beberapa elemen. Nah, di elemen-elemen penting ini itu akan dapat membantu mengartikulasikan visi, strategi, dan operasional bisnis secara menyeluruh. Nah, di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen utama dari perencanaan bisnis tersebut. Nah, di dalam poin-poin ini komponen utamanya itu yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Nah, di dalam ringkasan eksekutif atau eksekutif summary ini merupakan ringkasan singkat dari seluruh rencana bisnis. Nah, itu di sini kita ada ringkasan singkat dari seluruh rencana bisnis. Yang kedua itu menyajikan gambaran umum tentang bisnis, visi misi, tujuan utama, dan juga strategi inti. Nah, selanjutnya itu biasanya termasuk informasi tentang pendiri, struktur kepemilikan, dan peluang pasarnya. Nah, untuk komponen yang kedua itu ada deskripsi bisnis, nah atau business description. Nah, di sini tuh di dalam ini itu penjelasan rinci tentang bisnis termasuk sejarah, produk ataupun layanan, dan tujuan jangka pendek serta jangka panjang. Nah, selanjutnya di dalam komponen ini juga informasi tentang industri, posisi bisnis dalam industri, dan juga keunggulan kompetitifnya. Untuk komponen yang ketiga atau elemen-elemen yang ketiga itu ada analisis pasar atau market analysis. Nah, di dalam analisis pasar ini kita akan membahas tentang riset pasar yang mendalam untuk mengidentifikasikan target pasar, segmen pelanggan, ukuran pasar, dan juga tren industri yang ada pada bisnis yang kita jalani tersebut. Selanjutnya dalam elemen ini juga di sini kita membahas tentang analisis pesaing, termasuk kekuatan dan juga kelemahan pesaing serta peluang dan juga ancaman yang dihadapi bisnis. Nah, ini termasuk pada SWOT. Bisa SWOT untuk pesaing ataupun SWOT untuk usaha kita sendiri. Nah, untuk elemen yang kedua, yang keempat ada organisasi dan manajemen atau organization dan manajemen. Nah, di dalam organisasi dan manajemen ini kita akan membahas tentang struktur organisasi, profil tim manajemen, dan peran serta tanggung jawab masing-masing anggota tim tersebut. Nah, selanjutnya juga kita akan bahas tentang informasi tentang dewan direksi, penasihat, dan juga struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya komponen yang kelima adalah layanan atau product of service. Nah, di product of service ini kita akan mempelajari tentang deskripsi rinci tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya itu kita juga akan membahas tentang informasi tentang siklus hidup produk, rencana pengembangan produk, dan juga keuntungan unik yang akan kita tawarkan. Nah, keuntungan unik yang ditawarkan kepada pelanggan yang termasuk pada merek ataupun suatu produk yang akan kita tawarkan nantinya. Nah, untuk elemen yang keenam berupa strategi pemasaran dan juga penjualan ataupun marketing and sales strategy.
Nah, dalam strategi ini kita akan membahas tentang rencana pemasaran yang mencakup strategi untuk menarik dan juga mempertahankan pelanggan. Nah, dalam rencana ini juga kita akan mencakup strategi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, serta kita juga akan membahas tentang atau mempelajari tentang taktik penjualan, saluran distribusi, penetapan harga, dan juga promosi yang akan dilakukan oleh bisnis tersebut ataupun oleh usaha tersebut. Nah, untuk elemen yang ketujuh berupa rencana operasionalnya ataupun operation plan. Nah, di dalam rencana operasi ini, di sini kita akan melakukan sebuah rincian tentang operasi sehari-hari bisnis, termasuk pada lokasi, fasilitas, peralatan, dan juga proses produksi. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang informasi tentang pemasok, manajemen inventaris, dan juga logistik yang ada pada bisnis kita tersebut. Nah, untuk elemen ke-8 berupa rencana keuangan atau financial plan. Nah, di dalam rencana keuangan ataupun financial plan ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kita akan melakukan proyeksi keuangan termasuk laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan juga analisis break even. Nah, di dalam elemen ini juga kita akan melakukan sebuah rencana pendanaan termasuk kebutuhan modal dan strategi untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Baik, selanjutnya itu ada lampiran ataupun appendices. Nah, di dalam lampiran ini kita akan melakukan sebuah dokumen tambahan yang mendukung rencana bisnis seperti CP manajemen, laporan riset, pasar, paten, dan juga kontrak. Nah, untuk elemen keenam adalah analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT ini kita akan melakukan sebuah identifikasi kekuatan, identifikasi kelemahan, identifikasi peluang, dan juga identifikasi ancaman yang akan dihadapi oleh bisnis kita. Dan kita juga akan menggunakan analisis ini sebagai perumusan strategi yang memanfaatkan kekuatan dalam bisnis kita tersebut ataupun memanfaatkan keuangan dan peluang sambil mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada pada usaha kita tersebut. Nah, komponen-komponen ini akan membantu dalam menyusun rencana bisnis yang komprehensif dan juga terstruktur, yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengelola dan mengembangkan sebuah bisnis atau bisnis kita secara efektif. Tadi kita sudah membahas tentang perencanaan bisnis tersebut, tentang bagaimana caranya dan bagaimana tujuan, manajemen, dan juga komponen-komponen, langkah-langkah, dan sebagainya. Nah, dalam perencanaan bisnis ini juga akan kita lakukan untuk pengembangan bisnis yang akan lebih mendalam lagi. Nah, setelah kita membahas tentang komponen-komponennya tadi, maka selanjutnya kita akan membahas pada bagian atau poin selanjutnya, yaitu pada bagian pembuatan perencanaan bisnis yang efektif dan juga efisien yang akan melibatkan beberapa langkah penting. Nah, dalam pembuatan perencanaan bisnis yang efektif ini kita akan melibatkan beberapa langkah penting yang akan membantu merumuskan visi, strategi, dan juga operasional bisnis dengan jelas dan juga akan membuat kita menjadi bisnis yang dengan jelas dan struktur. Nah, berikut ada langkah-langkah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama dalam pembuatan perencanaan bisnis tersebut. Nah, adapun langkah-langkah tersebut akan kita bahas dan akan kita kuras. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan bisnis. Nah, sebelum kita melakukan perencanaan tersebut, kita akan melakukan langkah-langkah yaitu menentukan tujuan bisnis. Nah, kita harus tahu bahwa apa tujuan bisnis yang akan kita lakukan. Kita akan menentukan tujuan utama bisnis kita, baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tujuan ini akan menjadi dasar dari keseluruhan perencanaan bisnis yang kita lakukan. Dan yang kedua ada melakukan riset pasar. Nah, di dalam melakukan riset pasar ini kita melakukan analisis pasar untuk memahami target dan juga pelanggan,
tren industri dan juga pesaing dalam pasar kita tersebut. Nah, di sini kita juga akan menggunakan tentang langkah-langkah mengidentifikasi peluang pasar dan juga ancaman yang mungkin kita hadapi dalam usaha kita tersebut ataupun dalam bisnis yang sedang kita jalani. Nah, untuk langkah yang ketiga itu ada menulis ringkasan eksekutif. Nah, dalam menulis ringkasan eksekutif ini kita akan melakukan beberapa langkah. Sebagai yang pertama itu adalah kita membuat ringkasan singkat dari rencana bisnis yang mencakup visi misi, tujuan dan strategi utama yang akan kita lakukan ataupun yang ada pada usaha kita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan meskipun ini itu tertulis dari awal, seringkali lebih mudah untuk menyelesaikan setelah semua bagian lain dari rencana bisnis ini telah selesai. Artinya bahwa walaupun sudah kita tulis, maka itu bisa saja berubah karena memang seiring berjalannya usaha yang kita jalankan tersebut. Nah, untuk langkah yang keempat ada mengurangi deskripsi bisnis. Nah, menguraikan deskripsi bisnis ini, di sini kita akan melakukan langkah yaitu memberikan deskripsi rinci tentang bisnis tersebut, termasuk sejarah, jenis produk dan juga layanan yang akan ditawarkan dan tujuan bisnis tersebut. Nah, apa tujuan bisnis dan sebagainya. Nah, untuk yang kelima itu ada mengembangkan analisis pasar. Nah, di dalam mengembangkan analisis pasar ini kita sertakan data dan juga analisis mengenai target pasar, segmentasi pelanggan, ukuran pasar dan juga analisis pesaingnya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa langkah-langkah tersebut. Nah, untuk langkah yang keenam di situ dalam membuat perencanaan bisnis ini, langkah yang keenam kita akan merencanakan struktur organisasi dan juga manajemennya. Nah, di sini yang akan kita lakukan yaitu merincikan struktur organisasi atau tim manajemen dan juga peran serta tanggung jawab masing-masing anggota tersebut. Nah, di dalam langkah pembuatan ini juga kita akan mensertakan profil singkat dari anggota tim manajemen utamanya sebagai bentuk bahwa kita akan menyesuaikan di bagian mana dia akan ditetapkan dalam usaha tersebut. Nah, yang ketujuh itu ada menjelaskan produk atau layanan. Nah, di dalam menjelaskan produk atau layanan ini kita akan melakukan sebagai memberikan deskripsi mendetail tentang produk atau layanan yang akan kita tawarkan. Bisa juga kita akan menjelaskan manfaat siklus hidup dan juga rencana pengembangan produk ini di masa depannya nanti. Nah, untuk langkah yang keenam kita itu akan mengembangkan strategi pemasaran dan juga penjualannya. Nah, di dalam pengembangan strategi pemasaran dan penjualan ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita akan merencanakan strategi pemasaran dan juga penjualan untuk menjangkau dan mempertahankan pelanggan. Nah, di sini juga kita akan melakukan cara menentukan saluran distribusi, strategi penetapan harga, dan juga metode promosi yang akan kita lakukan nanti setelah bisnis ini akan berjalan. Nah, yang langkah ke-9 ada merencanakan operasionalnya. Nah, di dalam perencanaan operasional ini kita akan melakukan sebuah rencana operasional di mana yang akan mencakup lokasi, fasilitas, teknologi, dan proses produksi yang akan kita lakukan walaupun itu adalah perusahaan pembuatan atau penghasil produk-produk. Nah, di sini juga kita akan melakukan menyertakan detail tentang manajemen rantai pasok dan juga logistiknya. Nah, untuk langkah ke-10 itu kita akan menyiapkan rencana keuangan. Nah, di dalam rencana keuangan ini, di dalam penyiapan rencana keuangan ini yang akan kita lakukan berupa kita membuat proyeksi keuangan yang mencakup laporan laba rugi, neraca dan arus kas, rencana kebutuhan, pendanaan, dan juga strategi untuk mendapatkan modal tersebut.
Baik, tadi kita sudah membahas tentang langkah yang ke-10 dalam membuat ataupun merencanakan suatu usaha bisnis tersebut, yaitu merencanakan keuangan. Selanjutnya kita akan bahas pada langkah dalam membuat perencanaan bisnis yang ke-11, yaitu berupa melakukan analisis SWOT. Nah, di dalam melakukan analisis SWOT ini yang harus kita lakukan berupa identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang akan kita hadapi dalam bisnis tersebut. Nah, di sini kita juga akan menggunakan analisis ini untuk merumuskan bahwa strategi yang akan kita lakukan itu memanfaatkan kekuatan dan juga peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman dalam bisnis tersebut. Untuk bagian yang ke-12 atau langkah yang ke-12 itu kita akan menambahkan lampiran. Nah, dalam menambahkan lampiran ini kita akan menyertakan dokumentasi pendukung seperti CV, manajemen, laporan riset, pasar, paten, dan juga kontrak yang relevan. Nah, di bagian ke-13 kita juga akan mengulas dan merevisi. Nah, di dalam mengulas dan merevisi ini kita akan melakukan sebuah kegiatan bahwa tinjauan kembali seluruh rencana bisnis untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Nah, di sini kita juga akan meminta masukan dari mentor penasihat atau rekan bisnis untuk mendapatkan perspektif tambahan. Nah, untuk yang ke-14 di sini kita akan menyusun rencana aksi. Nah, di sini kita akan menentukan langkah-langkah konkret dan jadwal untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan dalam rencana bisnis yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, di sini kita juga akan mengalokasikan sumber daya dan juga tanggung jawab kepada anggota tim yang sudah disesuaikan ataupun yang sudah relevan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang 13 tadi, kita akan dapat menyusun rencana bisnis yang komprehensif dan struktur yang akan membantu dalam mengarahkan dan juga mengelola bisnis kita nantinya secara efektif. Nah, setelah kita sudah melakukan tadi, kita akan membahas tentang contoh sederhana dari rencana bisnis untuk sebuah KP. Nah, di sini saya ambil KP-nya itu namanya KP Dinda. Nah, di sini kita akan meringkas tentang contoh tersebut. Nah, untuk ringkasan eksekutifnya kita buat nama bisnis tersebut adalah KP Dinda, dan di sini kita akan buat lokasinya berada di Jalan Lintas Gunung Tua. Dan untuk pemiliknya kita lakukan Dinda Rismayola Siregar dengan visi menjadi tempat berkumpul favorit masyarakat ataupun remaja-remaja dengan menyediakan kopi berkualitas dan juga suasana yang nyaman. Untuk misi yang akan dilakukan yaitu
Di sini saya akan melakukan penyediaan berbagai macam kopi dan juga makanan ringan dengan pelayanan yang ramah dan serta cepat. Juga menciptakan lingkungan yang hangat dan juga mengundang. Nah, untuk tujuan utama dari pembukaan Cafe Dinda ini, saya membuka cabang di 5 cabang di Kabupaten Padang Laos Utara dengan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Untuk deskripsi bisnis, Cafe Dinda ini adalah kafe yang berfokus pada penyajian kopi berkualitas dan juga makanan ringan dengan suasana yang nyaman dan juga tenang. Nah, untuk target pasar yang akan saya targetkan yaitu utamanya itu adalah pekerja kantoran, mahasiswa atau remaja-remaja dan pengunjung lokal yang mencari tempat untuk bersantai ataupun bekerja. Adapun untuk analisis pasarnya nanti saya akan menggunakan target pasar yaitu berupa pekerja kantoran di sekitar area bisnis, karena di sini saya akan membuka Cafe Dinda di sekitar perkantoran seperti kantor bupati dan juga kantor dinas pertanian, sekitar kantor Polres dan juga kantor PU. Nah, untuk mahasiswa dari universitas terdekat seperti di sana sudah ada universitas-universitas dan juga untuk remaja-remaja yang masih bangku sekolah seperti SMA. Nah, setelah itu penduduk lokal yang mencari tempat untuk bersosialisasi atau bekerja seperti bapak-bapak yang ingin bersantai-santai bisa ke Cafe Dinda tersebut. Nah, untuk ukuran pasarnya itu diperkirakan ada sekitar 5.000 calon pelanggan dalam radius 3 km. Untuk analisis pesaingnya itu mungkin ada Cafe Koe. Nah, dalam Cafe Koe itu dia juga menawarkan kopi dengan harga yang sedikit lebih tinggi namun memiliki lokasi yang kurang strategis. Dan juga ada juga Cafe R&B itu terkenal dengan memang suasana yang nyaman tetapi memiliki menu kopi yang terbatas. Nah, untuk struktur organisasi dan manajemen yang akan saya lakukan nantinya adalah di sini saya akan melakukan satu struktur organisasi dengan manajemen yaitu pemiliknya Dinda Siregar, manajemen operasionalnya Airin Putri Siregar, barista kepala Jania Jahra Siregar, terus tim pelayanannya Yusnia Lupia dan ada 2 orang pelayan lainnya. Nah, untuk produk dan juga layanan tersebut saya akan melakukan produk layanan yaitu produk utamanya itu berbagai jenis kopi. Nah, di berbagai jenis kopi ini termasuk pada espresso, cappuccino, latte, dan lain-lain. Untuk minuman non kopi bisa saja teh, jus atau smoothie. Nah, untuk makanan ringannya itu saya akan menyediakan kue, roti, dan sandwich. Nah, untuk keunggulan dari Cafe Dinda ini yaitu yang pertama kopi bijinya itu berkualitas tinggi dan untuk lingkungan yaitu nyaman dan estetis. Di sini juga disediakan wifi gratis dan juga ruang kerja yang tenang, nyaman, dan ramah. Nah, di sini saya juga akan melakukan strategi pemasaran dan penjualannya, di mana strategi pemasaran dan penjualan ini saya lakukan dengan strategi pemasaran berupa promosi di media sosial. Nah, promosi di media sosial ini berupa saya akan membuat promosinya di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, untuk program loyalitasnya dari pelanggan itu kartu anggota dengan diskon dan penawaran khusus. Dan untuk acara mingguan seperti live music dan juga diskusi buku. Nah, di dalam Cafe ini juga saya akan membuat pojok baca dan sebagainya. Dan untuk strategi penjualannya itu saya akan melakukan penawaran diskon pada jam-jam sepi seperti happy hour
dan juga kerjasama dengan aplikasi pesan antar dan untuk makanan dan juga minuman dalam penjangkauan pelanggan yang lebih luas. Di sini juga saya akan melakukan tentang penyediaan paket catering untuk acara khusus, misalnya ada acara-acara di sekolah ataupun acara-acara di kantor, kami akan membuka layanan khusus tersebut seperti kopi cup dan juga kopi cup untuk cappuccino, latte dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan nantinya itu ada rencana operasionalnya. Nah, di dalam rencana operasional ini yang akan saya lakukan berupa lokasinya itu ada di Jalan Lintas Gunung Tua, dan juga jam operasionalnya itu mungkin Senin sampai Minggu di jam 8 sampai jam 22.00 dengan fasilitas mesin kopi, espresso, grinder, mesin pembuat jus, oven, meja dan kursi dan beserta wifi. Dengan rencana keuangannya, saya akan melakukan perencanaan keuangan dengan proyeksi pendapatan tahun pertama. Nah, di dalam proyeksi pendapatan tahun pertama nanti saya akan melakukan penjualan harian rata-rata dengan 2.500.000 dan juga penjualan bulanan dengan rata-rata 75 juta. Dengan total pendapatan per tahunnya kurang lebih 900 juta. Nah, untuk proyeksi pengeluarannya itu mungkin saya akan menggunakan tentang proyeksi pengeluaran tahun pertama, yaitu sewa tempat. Berupa sewa tempat itu terdapat 180 juta dan untuk gaji karyawan kurang lebih 240 juta. Dan untuk bahan baku untuk per tahunnya itu mungkin terdapat 300 juta. Dan untuk biaya operasionalnya listrik, air dan sebagainya itu kurang lebih 60 juta, dan untuk total pengeluarannya itu mungkin sekitar 780 juta. Nah, untuk laba bersih tahun pertama itu mungkin ada sekitar 120 juta, dan juga untuk analisis SWOT-nya nanti saya akan melakukan analisis SWOT itu berupa kekuatannya, yaitu lokasi strategis, produk kualitas tinggi, suasana nyaman dan sebagainya. Nah, untuk kelemahannya itu mungkin ada pada modal awal yang terbatas, pengalaman manajemen yang terbatas, dan juga berupa modal awal terbatas. Dan untuk peluangnya itu adalah pertumbuhan tren minuman, kopi, dan juga untuk potensi ekspansi ke lokasi lain. Untuk ancamannya itu berupa persaingan dengan kafe lain yang ada di sekitar kafe yang saya buka, dan juga fluktuasi harga bahan baku serta persaingan dengan kafe lain. Nah, dengan lampiran di sini saya akan melampirkan bahwa ada CP manajemen, riset pasar, rincian menu dan harga, serta kontrak sewa tempat. Nah, untuk rencana bisnis ini saya akan memberikan gambaran bahwa yang jelas tentang tujuan, strategi operasional, dan juga KP Dinda ini. Dengan perencanaan yang matang, KP ini memiliki potensi besar untuk berhasil dan berkembang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari perencanaan bisnis. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian perencanaan bisnis, langkah-langkah dalam perencanaan bisnis, dan apa saja yang harus dilakukan sebelum kita melakukan perencanaan bisnis, serta kita sudah membahas tentang beberapa manfaat dari perencanaan bisnis, tujuan dari perencanaan bisnis, dan bagaimana cara kita melakukan perencanaan bisnis. Tadi saya sudah menjelaskan dengan contoh perencanaan bisnis yang akan dilakukan pada KP Dinda, di mana KP ini menyediakan kopi dan juga makanan. Nah,
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau yang saya dapat bahas di pertemuan perencanaan bisnis ini. Mungkin ada kekurangan dalam pembahasan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.